jujur. Betul. Memang tidak semua komunitas mungkin bisa diajak untuk ini karena tergantung lagi komunitas yang mana. Tapi yang Seperti apa? cocok buat kita yang mana itu kan. Ini merek punya siapa? Yang legalnya yang mana? Nah, saya sampai canggung gitu kan. Memang saya sudah merasakan sensasi dari merek itu, sampai ada yang nawar, saya berani bayar mereknya apa yang dijual coba untuk menegur, karena itu kewenangannya memang harus ada penengah kalau bahasa katanya mungkin pemerintah atau bapak angkat kita, ibu angkat kita yang menengahi permasalahan ini. Keluarga Pak, sit down please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat OOT dimanapun Anda berada. Kali ini kembali kita di podcastnya OOT. Sudah bersama tamu spesial seperti biasa. Podcast OOT ini selama 30 menit ke depan akan ngobrol santai, ngobrol ringan selama 30 menit ke depan di podcast OOT. Sit down please. Kali ini saya sudah bersama Teh Mince Rosita SE sebagai Ketua Persikindo Kabupaten Ciamis. Apa kabar Teteh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Kabar baik, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teteh ini sebagai seperti yang tadi saya katakan Ketua Persikindo Kabupaten Ciamis. Apa sih Persikindo? Mungkin pemirsa di sini banyak yang penasaran, ingin tahu apa sih Persikindo ini? Persikindo ini merupakan suatu organisasi yang singkatannya mungkin dari Perkumpulan Sri Kandi Kreatif Indonesia. Jadi betul-betul Persikindo ini adalah wadahnya para perempuan. Perempuan. Ya, di dalamnya mungkin teman-teman yang siap punya produk untuk dieksistensikan, untuk dipamerkan. Jadi Persikindo adalah wadahnya. Bergerak di bidang UMKM, baik jasa, baik profesi yang lain, tidak hanya serta-merta di produk UMKM ya, tapi memang kebanyakan kita teman-teman di UMKM join ya. Ada dokter juga, ada bidan juga, ada guru juga, ada dosen juga, ya PNS juga ada. Berarti ya, barang dan jasa. Barang dan jasa, iya siap. Oke. Sejak kapan Persikindo ini berdiri? Persikindo sebenarnya masih muda banget ya. Masih muda. Masih muda banget. Pelantikan kemarin di Ciamis itu sekitar bulan Oktober. Jadi kita masih bayi merangkak tapi udah ajaib. Ajaib. Karena kita udah eksistensinya udah kemana-mana ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman kita yang seneng berorganisasi, berkomunitas, karena mereka memang butuh wadah. Tidak betul. Kalau yang namanya suatu usaha, kita butuh jaringan, networking. Betul. Jadi ya bener banget nih, kita butuh nih Persikindo ya. Ada wadahnya. Karena di sini kita selalu akan ada bazar juga. Kita kenalkan produk kita bukan hanya skala mungkin di lokal ya, kita juga memperkenalkan sampai nasional, mungkin bahkan internasional ya. Luar biasa Persikindo gitu ya. Mewadahi gabung. mewadahi beberapa UMKM, pengusaha dan lain sebagainya ya. Persikindo ini secara umum ya Teh, secara umum mempunyai tujuan apa nih gitu ya? Ya intinya tujuan dari Persikindo ini membuat teman-teman mungkin kalau dari sisi usaha yang tadinya kita nggak tahu kesulitannya di mana, kan otomatis kalau banyak teman kan banyak curhatnya, bisa curhat. Oh iya, produk saya kok packagingnya begini. Kan otomatis kalau punya banyak teman, kita nggak usah banyak keluar biaya untuk konsultasi dan sebagainya ya kan. Itu pasti membutuhkan biaya. Tapi dengan komunitas biasanya kan banyak program yang datang. Karena kita juga dikolaborasikan dengan pemerintahan juga. Jadi otomatis pemerintah support banget kepada teman-teman UMKM. Jadi ini adalah solusi. Mulai dari PIRT, terus kemarin ada program halal gratis, terus kita juga ada pembuatan program katalog, terus digital marketingnya. Jadi benar-benar tersosialisasi. Ini memang kita masih baru, jadi belum berjalan
maksimal ya. Tapi insya Allah program kita kan ada di sana. Pelatihan untuk para teman-teman UMKM khususnya mungkin ya juga yang mau punya usaha lebih berkembang. Yuk kita tingkatkan di sini. Ya, ini wadah bisa sama-sama ya. Kalau sama-sama kan semakin ringan ya. Semakin support, jadi semakin bisa kuat tenaganya. Kuat juga berprinsip, kuat juga untuk menyuarakan aspirasi setiap teman-teman. Apa yang jadi keluhan di teman-teman kan kita bisa ada penampungannya di sini. Selama ini Teh ada nggak keluhan teman-teman yang curhat apa sih yang mendominasi di Persikindo ini? Sementara ini buat teman-teman yang paling sering di ini kan otomatis permodalan mungkin ya. Itu kan urusannya dengan koperasi atau perbankan. Nanti yang kedua adalah di perizinan. Iya. Kalau untuk perusahaan yang UMKM-nya masih mungkin pemula atau masih kecil, perizinan itu kan suatu hal yang luar biasa mahal ya. Iya, betul. Budgetnya otomatis mereka juga akan sangat merasa terbantu. Iya, terbantu kalau dengan kompak begini. Jadi mereka juga ada beberapa buat halal budgetnya segini, PIRT segini, tapi sekarang kan alhamdulillah udah ada PIRT gratis ya. itu. Iya. Atau masalah perlindungan kayak apa namanya merek paten kayak gitu. Dengan adanya komunitas kan kita bisa. Ada kejadian nggak Teh? Kejadian ini yang apa ya, yang mengganggu lah gitu ya, mengganggu pemasaran atau bahkan mengganggu suatu produk diakuisisi nih oleh yang lain gitu. Ada kejadian nggak selama di Persikindo? Kalau di Persikindo ini pengalamannya mungkin lebih ke pribadi saya ya. Kebetulan saya juga ada produk, bikin produk wajan aluminium. Wajan aluminium. Iya, udah dicor. Jadi buat teman-teman pengrajin keripik, tahu tempe, tahu bulat, apalagi ya, mungkin perdapuran penggorengan. Ibu, aku ini sahabat kalian gitu kan. Jadi ingat dapur, ingat saya membuat kapel. Jangan lupa gitu ya. Kebetulan saya di sini nggak bawa produk karena saya habis kegiatan ya, jadi langsung ke sini jadi lupa gitu ya. Next time ya. Jadi dulu saya tahun di 97 itu mendaftarkan merek. Merek Matahari. Ya. Iya. Kebetulan Matahari Group ini kan ada di perusahaan wajan satu, mungkin sekarang bergerak ke makanan juga, kerupuk itu juga sama. Tahun 97 saya mendaftarkan merek. Kebetulan distributor saya itu waktu dulu dikasih barang, ternyata dia bikin juga merek Matahari itu. Dengan merek yang sama, dengan barang merek yang sama. Justru barangnya mungkin campur-campur dia karena ya alhamdulillah barang kita khususnya di Jawa Timur itu alhamdulillah punya pangsa pasar sendiri. Oke. Jadi kejadiannya si distributor TT sendiri yang mengklaim bahwa merek Matahari itu punya dia juga gitu. Sempat kita bukan adu jotos ya. Komunikasi gitu ya. Cuma agak kenceng dikit. Iya, dari kenceng dikit itu betul-betul ada gitu ya. Saya udah somasi, saya itu memang kekuatan, makanya saya kenapa duduk di organisasi ini salah satu yang saya alami karena kita bersuara sendiri tuh nggak didengar. Untuk satu orang susah. Satu orang kalau susah. kelompok, tapi ketika saya pengalaman ini sama siapa kemana, komunitas adalah wadahnya. Jujur, memang tidak semua komunitas mungkin bisa diajak untuk ini karena tergantung lagi komunitas yang mana, tapi yang cocok buat kita yang mana itu kan. Nah, Persikindo ini adalah karena untuk UMKM kayaknya ini tepat karena di atasnya petinggi kita juga kan ada yang di hukumnya, ada yang di di lawyernya, notarisnya juga kan ada gitu, perlindungan untuk para kita selaku pelaku UMKM yang merasa mungkin dirugikan dari sisi merek, yakin akan ada bantuan. Nah dulu tahun 97 itu saya daftar, tahun 2000 disomasi, padahal itu punya kita, baju itu punya kita gitu, merek itu. Terus 2005 main lagi, 2010 gitu lagi, padahal itu merek kita. Jadi memang produk kartel Matahari ini alhamdulillah sudah punya hak paten, hak cipta dan hak desain industri. Jadi nggak bisa diganggu gugat. Insya Allah. Tidak bisa diganggu gugat. Kalau di produk mungkin itu ya. Gitu. Prosedur untuk merek sendiri sekarang sudah semakin dipermudah ya Teh ya? Iya, dengar-dengar saya teman-teman ya sekarang yang untuk merek malah kemarin ada yang difasilitasi sama pemerintah. Iya, betul. Luar biasa itu.
gratis. Kalau memang tuh produknya udah inkubasi go nasional ya, dan udah bagus standarnya, legalitasnya udah bagus, itu udah pemerintah amat sangat membantu. Iya, betul. Iya, biasanya kan memang menunggu lama. Sekarang mereka bisa hitungan bulan mungkin ya. Hitungan bulan, iya, untuk hak paten ini. Betul. Kemarin saya pengajuan masih 1 tahun keluarnya. Saya 2 tahun dulu. 2 tahun. Berarti semakin singkat ya, semakin kesini. Semakin singkat. Sekarang pemerintah luar biasa ya, pemerintah sekarang makin mendengar apa sih itu hak paten, apa itu hak merek. Cuma sekarang sosialisasi di masyarakat yang kurang. Saya juga di pengrajin wajan, karena di lingkungan saya ini kan ada pengrajin wajan nih. Ini sedikit curhat ya, boleh ya, nggak apa-apa. Boleh. Jadi di saya itu adalah suatu daerah yang memang banyak pengrajinnya. Saya jadikan canggung untuk menegur, karena itu kewenangannya memang harus ada penengah. Kalau bahasa katanya mungkin pemerintah atau bapak angkat kita, ibu angkat kita yang menengahi permasalahan ini, karena kalau dibiarkan kan ini akan jadi bumerang sendiri. Betul. Bukan berarti kita mau saingan antara produk yang ini, bukan, tapi ini merek punya siapa, yang legalnya yang mana. Nah, saya sampai canggung gitu kan, merek itu Matahari kita yang punya, tapi ada juga di sebelah, tetangga sebelah yang pakai merek itu. Padahal kalau diikutin secara hukumnya, pidananya jelas-jelas itu masalah. Betul. Dendanya juga lumayan besar. Sosialisasinya ke sana dulu kalau kepengen saya di yang sudah saya alami, dan ini sebenarnya fatal. Fatal sekali, karena mungkin merek saya juga mensosialisasikan siapa lo, mungkin kan gitu ya. Dan juga masalah merek ini ya, branding ini kalau sudah kuat, wah itu udah top kan, udah bernilai gitu ya. Iya, betul. Suatu nilai tanpa wujud mungkin ya, betul. Namanya brand itu ya. Kemarin memang saya sudah merasakan sensasi dari merek itu, sampai ada yang nawar, saya berani bayar mereknya, apa yang dijual coba. Cuma saya punya merek doang di sana. Alhamdulillah, karena butuh perjuangan untuk menaikkan brand Matahari ini. Betul. Karena kan kita juga butuh waktu panjang ya untuk membesarkan suatu merek. Kok masa mau diambil sama orang, enak aja. Siapa lu gitu. Gitu. Betul. Teteh, di samping usaha perwajanan, ada lagi usaha yang sedang Teteh kelola. Ya, sekarang lagi mengembangkan produk kerupuk makanan. Kerupuk yang mawar ya. Sekarang itu kerupuk mawar baru berjalan 2 tahunan lah. 2 tahun. Ya, jadi waktu kemarin Covid kita bikin produk kerupuk itu. Alhamdulillah pengirimannya sekarang mungkin udah ke Pontianak, ke Batam, iya. Kita proses, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, saya yakin karena wajan aja yang awet, tahan lama, laku gitu. Apalagi makanan yang sekali habis gitu. Kayaknya tadi juga makan kupat tahu tanpa kerupuk kan? Iya, betul. Indonesia ini memang identik dengan krauk-krauk gitu ya. Iya, betul. Kalau makan tuh harus ada kerupuk. Betul gitu. Lumayan juga. Omsetnya udah berapa? Nah, omset. Malu juga kalau ditanya omset suka bisik-bisik nih. Apa takut dipinta sama saya? Itu harus disensor, karena belum kuat ya. Tapi alhamdulillah lah ya, untuk sekelas kita di angka 1 ton per hari. Oh, luar biasa. Per hari? Per hari 1 ton untuk kerupuk. Mana ringan nih kerupuk udah 1 ton. Gimana kalau berat ya? Oke. Di samping usaha kerupuk ada lagi nggak Teh? Ada, alhamdulillah dibikin tenda. Jadi di Matahari Group ini ada tenda dekorasi, rigging event juga, kecil-kecilan lah. Kalau event juga sebenarnya suami juga saya bergerak di event, tahu lah modalnya bukan kecil. Malah sering keluar masuk tuh, gesek-gesekin. Gitu ya. Ya itulah makanya karena kita ngikutin tren ya. Betul. Jangan sampai ada sesuatu barang yang ini nggak laku, yang ini juga harus diciptakan gitu kan. Betul. Jadi kita harus terus aja bergerak, ngikutin tren yang mana yang memungkinkan kita kuasai, itu intinya. Betul. Event ya, event organizer berarti ya Teh. Di WO juga?
WO enggak lah, kalau saya lebih ke pengadaan aja barangnya. Oh gitu. Iya. Jadi jasa penyewaan. Jasa penyewaannya aja. Iya. Luar biasa. Iya. Berat. Nanti Bridging itu berat. Berat itu kalau dijanji sama kita ada mobil. Ada teko yang gerek. Oke. Ada gerek. Luar ya. biasa, luar biasa. Terus begini, Teteh, Teteh di Ciamis ya. Kita di sini juga di Tasik. Beberapa UMKM selalu mengeluhkan yang namanya sistem pembayaran. Betul. Pembayaran dari beberapa buyer, terutama kan sekarang lagi dipinta nih, UMKM ini lagi anget sebenarnya kalau di sini sendiri. Kemarin teman-teman juga banyak yang MOU dengan retail modern ya, yang besar gitu ya. Di Ciamis sendiri gimana nih Teh? Masalah pembayaran udah bagus belum sih? Keluarga Pak, sit down please.